sih dimanapun kita berada gitu ya, sebisa mungkin kita punya prinsip jangan sampai udah terobak-abrik dengan lain hal yang lainnya gitu. Tetap kita ingat tujuan apa sih yang utama yang kita ingin capai gitu. Itu sih intinya. Halo semuanya, kembali lagi di acara podcast Kamil yang kedua. Kembali lagi bersama saya, Sultan Yazid, sebagai host dan juga rekan saya. Ya, sorry ini agak putus-putus. Ada putus-putus, oke. Ya. Rekan saya Kang Fenan ya, gimana? Halo Kang Fenan. Halo, selamat sore. Kabar baik di sini, yang lainnya gimana? Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat. Masya Allah, siap. Oke, jadi kali ini kita kedatangan tamu spesial. Kalau podcast satu kemarin kita kedatangan ketua dari atau pimpinan dari BPH kita, Kang Fatur. Nah sekarang kita mengundang tim eksternal gitu ya, karena kita lagi ada di bulan Ramadan. Nah kita mengundang kedua orang spesial ini untuk sharing pengalaman Ramadannya. Dan mengapa itu menjadi penting ya? Karena pengalaman Ramadan di sini yang diangkat adalah bagaimana pengalaman Ramadan yang bukan di kampung halamannya ya, tapi di tanah perantauan. Nah, Kang Fenan nih, kira-kira siapa nih Kang? Dua guest star kita nih, boleh ditelusuri lebih lanjut gak Kang Fenan nih? Jadi di sini ada Mas Boy Tri Rizky ya, dari Jerman, dan ada Kang Hilmi yang dulu adalah seorang mantan ketua badan mentoring di Telkom. Mas Boy ini kalau tidak salah di Universitas Göttingen ya? Iya betul. Jadi saya sedang melanjutkan master di University of Göttingen di Jerman. Baik. Kalau Kang Hilmi sekarang gimana nih Kang kesibukannya Kang? Saya sekarang jadi ASN, Bang Kenan. Jadi Di ASN. Majalengka. Ada sek baru kan, ada yang sudah bekerja dan ada yang masih studi. Tentunya akan lebih menarik nanti ya Kang Sultan ya. Benar banget. Obrolannya. Benar banget. Saya juga jadi tidak sabar nih sebagai host. Tapi mungkin kan kita persilakan dulu kali ya. Salah satunya nih antara Kang Boy dulu atau Kang Hilmi dulu untuk ya sharing sedikit gitu ya terkait pengenalan diri, backgroundnya dulu, apa ya, nama, dipanggilnya siapa, asal dari mana, dan kuliah S1 di mana, kuliah S2 di mana gitu. Kayak gitu kali ya Kang ya. Ya, boleh. Wah, Mangga silakan. Dari siapa dulu nih? Kita Boy dulu enggak? Aduh, request ya, boleh deh. Boleh Mas Boy, boleh dimulai dari Mas Boy. Terkait background Mas Boy ini gimana nih? Saya juga penasaran. Ya, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Boy Tri Rizky dan sekarang saya sedang melanjutkan studi master saya di University of Göttingen di Jerman, jurusan Intercultural German Studies and Teaching German as Foreign Language. S1 saya itu di UNJ, Universitas Negeri Jakarta. Dulu itu saya di angkatan 2016 dan lulus tahun 2020, dan di tahun 2021 kemarin di winter semester itu saya melanjutkan studi di Jerman, seperti itu. Berarti gapnya bentar banget Kang ya, sekitar cuma 6 bulan terus langsung S2 ya? Betul 6 bulan lanjut. kan, satu semester kan ya? Iya betul. Itu kenapa sih Kang bisa begitu bulat gitu untuk menentukan? Karena nggak sedikit ya, bahkan orang yang masih di Indo gitu, dia untuk mikir 2 kali apakah mau lanjut S2 atau enggak gitu. Tapi kenapa Kang Boy ini memikirkan itu gitu untuk lanjut S2? Karena sejujurnya untuk ini saya, maksudnya kayak tujuan saya itu saya ingin menjadi seorang peneliti dan juga dosen di universitas, dan tentu aja kalau kita ingin menjadi dosen ataupun ingin menjadi peneliti, kita tuh harus butuh namanya pendidikan yang lebih tinggi seperti itu. Dan waktu kemarin itu juga alhamdulillah pas setelah lulus itu saya juga alhamdulillah sudah bekerja waktu itu. Makanya waktu itu sekitar 1 tahun itu saya kayak ngumpulin pengalaman. Jadi saya itu lulus di tahun 2020 di bulan September. Nah terus saya lanjut S2 itu di bulan Oktober. Jadi kurang lebih sekitar 1 tahun setelah lulusan saya kayak gitu. Oke, berarti di Jakarta itu bukan anak rantau kan, atau anak rantau?
Bukan anak yang bukan anak Nah, rantau. Jadi saya emang udah lahir dan besar di Jakarta. Nah terus baru ini pertama kali di Jerman baru merantau jauh oke, dari oke, I see, keluarga I segala see, I see. macam. Nah ini menarik, nanti kita gali lebih lanjut nih, karena dia Mas Boy ini S1-nya di rumah gitu ya. Nah sekarang S2 bahkan baru ini ya, berarti baru Ramadan pertama kan, sekarang Ramadan pertama rantau, Betul, dan rantaunya itu nggak main-main Kang ya. Pertama kali rantaunya itu bukan di Indo gitu ya, tapi di luar. Nah, mungkin betul. Kang Penan kita mungkin, saya juga penasaran nih, Kang Hilmi tadi sempat disampaikan juga ya Kang Hilmi sebagai salah satu ketua mentoring nih. Kang Penan gimana nih? Ya, keren banget ya dari Kang Boy. Dan sekarang kita mau dengerin nih dari Kang Hilmi, gimana sih ceritanya gitu dulu ketika dia sebagai mahasiswa merantau ke Bandung ya Kang ya, dari Iya. Majalengka, dan sekarang mungkin sudah bekerja. Mungkin bisa di-share background-backgroundnya Kang. Jadi sebenarnya merantau itu pertama kali merantau itu tahun 2011 dari SMA sebenarnya. SMA. Oh, Iya, dari SMA udah merantau. Jadi kebetulan waktu itu ngambil di Madrasah Aliyah di Cirebon. Sudah merantau gitu. Terus kemudian lanjut pas baru kuliah itu 2016 tapi pas waktu itu nggak di kampus sih. Ada waktu itu ikutan kegiatan Kampung Ramadan di Unida Gontor sama ada kegiatan di Tasikmalaya. Nah pas nyobain pertama kali Ramadan di kampus itu sekitar tahun 2018. 18 pertama kali Iya. Ramadan. Oh, Ya di kampus, di kampus. Jadi sebelumnya itu keluar gitu. oke. Sorry, maksudnya keluar itu berarti yang tadi madrasah itu Kang ya? Iya waktu SMA itu. Oke. Berarti Kang Hilmi ini masuk ke kuliah itu tahun berapa Kang? Sorry. 2015 saya. 2015. Tapi tadi bilang pertama kali di kampus 2018 baru merasakan Ramadan rantau. Ya, karena Berarti- kan waktu itu 2016 itu Ramadannya pas libur. Oh, jadi paham. Iya. Jadi liburannya saya pakai buat kegiatan di luar gitu. Oh, tapi Ikut tetap kegiatan kampung Ramadan. Iya. tetap rantau ya? Iya, tapi Masih tetap tetap rantau di daerah yang lain. Kenapa tuh Kang SMA-nya bisa keluar gitu kan? Nggak lazim ya bagi saya pribadi gitu menemukan orang yang SMA-nya tuh sampai harus ngekos. Itu meskipun ada gitu, tapi itu kan menjadi hal yang unik tuh. Kenapa tuh Kang waktu itu? Karena memang keinginan sendiri sih. Jadi memang diarahkan untuk tinggal di pondok pesantren. Karena memang di sana lingkungan pondok pesantren. Kang Hilmi ini santri dulu. Ngeri nih. Ada santri di sini. Keren. Ya, yang satu berarti baru sekarang nih ya merantau di Ramadan, dan yang satu lagi kayak udah berpengalaman. Kalau Kang Sultan sendiri gimana Kang? Ada pengalaman? Waduh, saya jujur Kang, dari lahir sampai sekarang saya di Bandung terus Kang. Harus merantau nih. Habis Harus ini merantau kerja ya. langsung. Mohon doanya Kang, semoga bisa merantau. Minimal kayak Kang Hilmi lah merantaunya. Bisa menimba ilmu agama gitu ya. Masya Allah, sip. Kalau Kang Penan gimana Kang? Kang Penan Telkom kan dulu? Iya, kalau saya pertama kali merantau itu di 2019 ya, di Bandung di Telkom. Terus di Jakarta 2018 dulu magang gitu ya. Terus kerja di lulus kerja di Jogja, jadi saya merantau terus itu. Baru sekarang Ramadan di rumah. Alhamdulillah. Paling itu aja sih. Keren. Oke. Mungkin sekarang bisa diceritain dulu nih. Saya penasaran nih Mas Boy gitu ya. Ambil sastra Jerman ya kalau nggak salah ya. Iya, lebih ke linguistik Jerman sih, ilmu bahasa Jerman. Linguistik Jerman. Wah, itu keren Iya. banget. Pas itu. Sekolahnya bahasa Jerman di Jerman. Itu bisa diceritain itu apa? Bukan mata kuliah ya. Prodi seperti apa gitu, kita penasaran. Nah, di sana kayak gimana aja, ngapain aja, dan mungkin kok bisa gitu ya ke Jerman itu ceritanya gimana, apakah beasiswa, LPDP atau seperti apa? Mangga Mas.
Iya, jadi waktu itu kan setelah lulus dari S1, saya pengen banget tuh untuk lanjut S2 ke Jerman. Nah, jurusan saya sekarang itu adalah International German Studies atau mungkin ilmu bahasa Jerman lintas budaya. Jadi program studinya itu lebih ke arah ilmu bahasa di lingkup multibudaya gitu. Jadi program studiku juga itu rata-rata mahasiswanya adalah mahasiswa asing gitu. Jadi nggak cuma dari Jerman, jadi ada juga dari beberapa negara banyak. Ada dari Cina, ada Jepang, lalu ada Afghanistan, dari Mesir, lalu ada dari Kyrgyzstan, dari Italia, dari Polandia, dan banyak banget negara-negara lainnya seperti itu. Dan programku ini juga karena salah satu fokusnya adalah lintas budaya, jadi kita di program studi ini juga kita belajar tentang budaya dari berbagai perspektif gitu. Karena juga program studi ini kan mahasiswanya rata-rata mahasiswa internasional kan, jadi kayak kita itu suka banget kayak membandingkan budaya seperti itu. Bagaimana budaya di Jerman, bagaimana budaya di Polandia, bagaimana budaya di Mesir dan lain-lainnya kayak gitu. Jadi kita lebih banyak belajar tentang bahasa dan juga budaya seperti itu dalam lingkup di Jerman, kurang lebihnya seperti itu gitu. Terus juga alhamdulillahnya juga karena program studiku memang ini ya, maksudnya multi budaya banget. Jadi kalau kita ini di sini kayak kita lebih suka kayak menghargai budaya satu sama lain gitu loh. Kayak misal biasanya kalau di Jerman sekarang ini kan kayak hari biasa aja gitu ya, maksudnya kayak orang-orang nggak puasa, jadi kayak ada teman yang ngajakin kantin yuk gitu kan, kayak, oh maaf gue lagi puasa nih gitu, jadi nggak bisa gitu, kayak mereka oh oke, segala macam. Terus kayak mereka tuh banyak juga yang penasaran apa sih pas puasa tuh kayak gimana sih, kenapa sih orang harus puasa gitu, kayak gitu sih, mereka banyak yang nanya-nanya. Asik nih, seru nih. Berarti ini Mas ya, LPDP ya Mas ya? Bisa Iya, terus diinformasikan. alhamdulillah juga kemarin itu setelah lulus akhirnya kerja, terus akhirnya coba buat daftar LPDP dan alhamdulillah lulus juga LPDP kemarin. Dan pengumuman LPDP itu di bulan Juli dan alhamdulillah langsung bisa intake kuliah itu di bulan November kemarin. Gitu. Keren banget nih. Gimana negara-negara Slavia itu ya, Polandia gitu sebagainya, lagi panas juga di sana sekarang. Ya lagi panas benar-benar. Di sini kita kayak lebih ini ya, maksudnya kita lebih banyak kayak petisi-petisi tentang perang segala macam gitu. Asik. Lebih kayak gitu sih. Oke, kalau Kang Hilmi mana? Mungkin bisa diceritain background pendidikannya apa gimana, biar kita lebih kenal ya. Kang Hilmi masih di mute. Masih di Ya, jadi waktu S1 itu saya ngambil teknik industri, kebetulan ketemu sama Penan itu ketika di badan mentoring. Ya, teknik industri ya. Teknik industri itu ya seru sih. Jadi kalau orang bilang, katanya ada yang bilang tuh teknik gado-gado. Jadi semuanya dipelajarin tuh. Dipelajarin. Ada codingnya juga, ada belajar yang serempet-serempet anak elektro juga dan lain sebagainya. Manajemen juga belajar, keuangan juga dan lain-lain lah. Pokoknya ramai. Dulu waktu kuliah ini ya Kang ya, aktif banget di ini ya, organisasi ya Kang. Bisa diceritain Kang pengalaman Oh iya, pengalamannya. waktu Kalau dari awal sih, dari awal masuk itu saya aktif di 3 organisasi di UKM Data Riset. Yang pertama itu Data Riset, yang kedua 4, berarti 4. Yang kedua itu di Lab Teknoekonomi. Kebetulan di Fakultas Rekayasa Industri itu ada Lab Teknoekonomi berhubungan dengan ekonomi teknik terkait bisnis proses dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga saya ikut juga di kegiatan kedaerahan keluarga mahasiswa Majalengka. Lalu yang terakhir saya aktif juga di badan mentoring waktu itu di Fakultas Teknik. wah keren sekali ini, saya kalau bicara teknik industri itu udah pusing duluan ya. Malu anak desain gitu ya, matematika itu susah gitu ya.
Ya, keren banget ya Kang Sultan ya. Mungkin Betul. ada yang mau di ini ya. Tapi ini Kang, tadi itu saya dapat insight nih. Maksudnya Kang Hilmi itu dia bisa dikatakan tadi bilangnya apa ya? Teknik industri itu sebagai jurusan yang gado-gado gitu ya, karena banyak hal yang dipelajari di situ. Nah, tadi juga Kang Boy bilang kalau misalnya di sana juga gado-gado Kang, ya. Cuman gado-gadonya dalam konteks budaya gitu ya. Ada Mungkin budaya karedok ya. A, B, C. Enggak, yang satu gado-gado, yang satu mungkin karedok. Enggak, ada nggak sih makanan Jadi Jerman makanannya. yang lebih kontekstual? Yang mirip karedok, ada nggak Mas? Nggak ada ya? Salad deh palingnya. Tuh. Nah, oke. Kalau Mas Hilmi, itu kan tadi cerita tentang kesibukan waktu kuliah dulu gitu ya. Nah, kalau kesibukan sekarang itu Kang Hilmi di daerah itu sekarang sedang apa Kang ya? Tadi spesifiknya ASN itu apa sedang apa gitu tugasnya Kang? Kebetulan saya di Dinas Perindustrian, Pak Sultan. Jadi saya sebagai pengawas industri. Nah, kegiatannya itu mengawasi kegiatan administrasi dari IKM, industri kecil menengah, entah itu pengecekan. Kalau sekarang mungkin ada ya namanya itu NIB, nomor induk berusaha. Jadi apakah IKM itu udah punya itu? Nanti kalau misalkan belum, nanti kami bantu untuk buat. Juga ada fasilitasi untuk misalkan IKM terkait ingin apa ya, mematenkan atau membuat haki gitu dari mereknya. Itu nanti dibantu membuat surat rekomendasi, dan selebihnya sih nanti tugas-tugas yang memang dari pimpinan seperti itu. Pemberian ASN. Tapi berarti selalu ada Kang ya, selalu ada industri yang mengajukan itu berarti, atau tiap hari gitu ya, atau kadang ada kadang enggak gitu ya? Iya, kadang ada kadang enggak. Kalau misalkan memang enggak ada, kita yang ke lapangan langsung mengecek. Oh, I see. Jadi pengecekan langsung, ngecek ada yang belum memenuhi apa persyaratan gitu, kita penuhi gitu. Iya. Sorry Kang Hilmi. Sekaligus juga pembinaan sih Mas, pembinaan juga. Oke. Nah itu gimana Kang? Sekarang Pembinaan. waktu bulan Ramadan masih berjalan berarti ya? Masih tetap jalan kok, tetap jalan. Berarti ini ya, apa pengalaman mentoring dulu diimplementasikan sekarang mentoring tapi dalam konteks Ya, kegiatan IKM kalau sekarang. gimana Jadi tuh Kang? ketemu langsung dengan para pengusaha. Ada yang kebanyakan sih kalau di Majalengka itu usaha makanan minuman, keripik makanan gitu. Ada juga yang emang ada baru merintis sepatu, tas dan lain sebagainya. Konveksi sih kebanyakan ada konveksi juga. Tapi ada skala minimalnya gitu nggak ya Kang? Misal Iya, harus ada. produksi Emang. berapa juta Kalau gimana? kalau di aturannya ya, kalau skala IKM itu kan dari modal usaha sih kalau sekarang. Modal usaha di bawah 1 M itu untuk usaha kecil, tentang mikro itu di bawah 1 M, untuk 1 sampai 5 itu kecil, 5 sampai 10 menengah, dan industri besar itu di atas 10 M. Wah, kalau Kang Hilmi kesemuanya berarti ketiga-tiganya? Enggak, kalau saya yang kecil sama menengah aja. Kalau yang besar itu ranahnya di provinsi. Oke. Menengahnya tadi ya di bawah 10 M kan? Iya, di bawah 10 M. Sangat menengah. Oke. Nah, Kang Fenan, tadi sebetulnya Kang Boy ini belum cerita nih. Jadi kan tadi diceritainnya apa? Bulan Oktober ya Kang Boy ya, baru masuknya. Oktober November. Apa? Oktober. Iya, November. Iya. Iya. Bulan apa Kang? Sorry, 2021 kan? Masuknya itu intake-nya itu di bulan November. November. Iya. Berarti udah hampir 6 bulan lah ya di sana ya, benar nggak? Iya betul, sudah mulai 6 Bisa bulan. dikatakan gitu ya. Nah itu kan spesifiknya gitu ya Kang, selain belajar di sana gitu ya, hal apa yang Mas Boy ikuti gitu? Apakah ada UKM tertentu gitu, kayak kalau di ITB kan sekarang ada Kamil ya Kang ya. Nah kalau di sana itu selain belajar tuh ada apa lagi gitu kan? Bisa diceritain nggak kan? Yang seru-serunya gitu Pak? Kalau di sini kita, kalau aku kemarin ikut PPI Jerman kayak gitu, dan di situ kayak aku ketemu banyak banget mahasiswa di Indonesia, terus juga kayak kita bikin proyek-proyek bareng kayak gitu sih, betul. Nah proyeknya apa Kang? Yang lagi Proyeknya yang karena jurusanku, divisiku adalah
iniku apa namanya departemenku itu adalah seni dan budaya. Jadi kita lebih banyak kayak proker-proker kayak kita mengenalkan budaya Indonesia seperti itu. Terus juga ada juga kita bikin proyek misal masak-masak. Jadi kayak masak terus kita videoin terus kita upload di IGPPI Jerman kayak gitu sih. Terus juga nanti di beberapa bulan ke depan nanti akan ada kayak semacam teater budaya dari departemenku, lalu juga ada dari apa namanya tandem itu kayak belajar bahasa antara Jerman dan Indonesia gitu. Kita ngebantu buat orang-orang Jerman yang tertarik dengan bahasa Indonesia kayak gitu sih. Ada wadahnya. Itu Kang kalau misalnya gimana tuh Kang Ferdi? Itu gimana aja nih Kang? Saya penasaran kalau ya ini kan ya 6 bulan ya berarti baru. Kalau puasa di Jerman itu kayak gimana ya Kang ya? Maksudnya bisa diceritain Kak kayak ritmenya sahur gimana, buka puasa gimana? Ya, jadi kurang lebih kalau di sini tuh puasa sekitar 15 sampai 16 jam. Lama juga kayak ya. gitu. Itu lumayan banget. Contohnya itu kalau di awal-awal sebenarnya nggak begitu berat. Jadi awal-awal tuh kayak kita sahur itu kita jam 5 imsak jam 5, jam 8 tank itu udah buka gitu. Jam 8 malam tank udah buka. Kira 8 pagi. Iya. jam 8 malam tank kita udah buka. Terus kalau sekarang udah mulai ke tengah-tengah itu agak berat. Jadi kita itu imsaknya sekitar jam 8:30, terus bukanya jam 8:30 gitu. Jadi cukup lama. Terus juga sekarang ini kita lebih, kalau di Indonesia mungkin ini ya, maksudnya tuh kita agak susah karena panas gitu ya hawanya di Indonesia, jadi kayak gampang banget haus ya. Kalau di sini kita lebih pertama itu ke rasa lapar, karena di sini itu dingin hawanya, jadi nggak ngerasa haus. Jadi karena namanya kita kalau cuaca dingin kayak kita pengen menyil kan, lebih kayak gitu sih. Kayak gitu. Sama mungkin masalah ke motivasi, karena di sini kalau boleh dibilang teman-teman kita kan jarang gitu ya yang puasa, jadi kayak cuma sendiri. Jadi itu teman-teman tuh kayak ngerasa kayak kita sering banget diajak gitu, makan yuk gitu loh. Terus atau kayak kita jalan-jalan ke sini gitu loh. Kalau aku sendiri tipikal orang yang agak menutup diri kalau pas puasa. Jadi kalau misalnya ada yang ngajak, kita jalan-jalan ke sini, nggak bisa deh kayaknya, aku lagi puasa, lebih kayak gitu sih. Jadi terus juga kalau misalnya ngajakin makan di kantin, nggak bisa soalnya puasa nih gitu kan, nanti aja deh malam gitu, segala macam sih, lebih kayak gitu sih gitu. Karena tantangannya yang terbesar itu sih sebenarnya. Wah seru banget nih. Saya kalau dulu kan ada acara apa gitu ya yang Ramadan di luar negeri itu apa? Dicak apa gitu? Dicak kafilah apa ya? Nah, saya sempat lihat itu kalau di Trans 7 ya? Iya Trans 7. Nah saya sempat lihat itu kalau di Jerman itu kalau nggak salah ini ya Turki ya paling banyak muslim di sana ya. Iya betul, di sini tuh banyak orang Turki, Arab ada, sama yang dari Suriah. Oh Suriah. Iya. Pengungsi bukan Kak? Iya pengungsi, di sini banyak pengungsi. Iya, jadi kayak negara-negara pengungsi gitu di sini banyak gitu. Terus itu gimana tuh Bang? Kalau di Indonesia kan kita ada dehidrasi ya. Ya Kang, ya teman-teman ya, Kang Sultan sama Hilmi ya. Kehausan. Saya aja kalau malam itu makannya dikit, minumnya yang banyak. Nah, kalau di Jerman tadi udah diceritain, ternyata memang dari suhu udara dia relatif dingin ya. Nah, kalau untuk kayak misal di Indo itu kan banyak terawih itu ya berjamaah. Meskipun COVID tapi kayaknya udah mulai ini lagi terawih berjamaah. Terus kalau sore itu namanya apa ya, tajil ya, ada tajil bareng gitu kan, orang jual bareng apa, vibes-nya kerasa banget itu loh. Kalau di sana itu gimana nih kan? Kalau di sini iya, jadi kalau di sini vibes-nya nggak ada sih, jadi kayak biasa aja gitu. Jadi kayak suasananya beda banget kalau misal kita puasa di Indonesia. Kalau di sini memang ada terawih sih, itu ada terawih. Di sini kalau di kotaku itu di kota Göttingen kita ada 3 masjid.
Itu ada 3 masjid dan tiga-tiganya menyelenggarakan taraweh dan udah berjalan juga. Terus juga aku nggak tahu kalau di sini tuh kayak masjid itu beda aja gitu dengan di Indonesia. Jadi kalau misal ada khotbah, jadi tuh kayak kita dikotbahin dalam bahasa Jerman, kayak rasanya tuh aneh banget gitu loh, kayak gitu kan ya, lebih kayak gitu. Terus kalau di sini juga kalau ngabuburit di sini nggak ada apa namanya takjil segala macam ya, kita biasanya masak sendiri sih gitu. Dan ini emang udah tipikal apa namanya anak perantauan gitu, anak perantauan yang suka masak gitu. Kayak kita bikin kolak sendiri, terus juga bikin gorengan sendiri segala macam, lebih kayak gitu sih. Tapi bisa dijalanin sama ini ya, sama circle PPI-nya kan ya biasanya ya. Betul betul Atau bisa. ada nggak sih rekan kuliah yang dia bukan dari Indo tapi ikut deket gitu sama Mas Boy dan dia sesama Ada Muslim, jadi ada ya? sesama Muslim betul itu ada. Tapi kalau di sini sebenarnya sekarang itu lagi ini ya, di Jerman itu sekarang lagi eh, liburan. Jadi banyak mereka yang nggak tahu kemana gitu lah. Ada yang pulang kampung, ada yang jalan-jalan segala macam. Jadi di kotaku, di teman-temanku yang di sini tuh nggak tahu kemana gitu, udah lagi pada jalan-jalan segala macam gitu. Kalau aku kemarin itu juga sempat jalan-jalan, tapi aku jalan-jalan itu di sebelum puasa sih gitu. Jadi supaya aku emang kalau puasa tuh rasanya kayak pengen di rumah aja, pengen menikmati dengan ibadah segala macam. Masya Allah. Gitu. Jadi kayak Keren. istirahat aja lah di rumah gitu loh. I see. Oke, ini menarik nih Kang Kenar nih. Menarik. Tapi kayaknya kita juga ingin tahu nih sama Kang Hilmi. Cuman Ya. karena Kang Hilmi sekarang berarti kan konteksnya ini ya Kang Hilmi ya, lagi di rumah kan ya. Iya. Ya, nah mungkin kita ingin denger ini Kang. Tadi tuh menarik banget waktu Kang Hilmi bilang pengalaman rantaunya itu dari mulai SMA gitu, dari SMA terus kemudian dari kuliah awal merantau, tapi meskipun merantau Ramadannya nggak di kampus waktu itu. Nah gimana tuh Kang? Masing-masing perbedaannya saat apa Ramadan? Tapi di SMA-nya sempet Ramadan juga Kang ya? Ramadan, tapi tinggal di pondok sih waktu itu. Nah, tapi pondoknya beda dengan waktu awal kuliah atau sama? Beda. Nah, itu gimana tuh Kang? Perbedaannya tuh masing-masing tuh. Beda. Jadi kalau waktu SMA itu kan masih SMA ya, masih taraf SMA aja. Jadi ngikutin, kalau di pondok tuh mengikuti aturan pondok sendiri. Nah biasanya nanti habis tarawih itu kan ngaji lagi kalau di pondok. Nanti ada pengajian lagi sampai jam 10 malam. Nah habis itu nanti belajar mandiri ataupun ada setoran hafalan. Setelah itu nanti jam 3 dibangunin lagi untuk sahur dan ngaji lagi sebelum subuh. Dan terus aja nanti setelah selesai ngaji pagi jam 6:30 berangkat sekolah, seperti itu. Nah untuk kalau yang setelah kuliah, konteksnya kalau itu sih dulu kebetulan di 2016 ya ikut Kampung Roh yang ada, jadi 2 kali saya. Jadi yang tahun pertama itu ikut yang di Unida Gontor itu 20 hari. Itu kalau itu jadi apa ya, semacam kegiatan Arabic Camp. Jadi bahasa Arab kalau itu. Waktu itu nggak tinggal di pondok Gontornya sih, jadi tinggal di asrama Unidanya waktu itu. Nah untuk yang tahun kedua saya ikut program hafalan Quran waktu itu di satu pondok di Tasik. Gitu. Masya Allah. Bedanya waktu itu yang di Tasik itu, jadi memang jangan buka HP sama sekali selama 20 hari itu saya nggak buka HP. Oke, itu setelah di Gontor ya tadi ya, Gontor Tasik ya? Iya, nggak Tasik. Terus 20 hari nggak megang HP. Ya, udah Berarti 20 hari nggak megang HP. Gontor, Tasik, apa berarti Cirebon, Tasik, Bandung ya Kang ya? Cirebon waktu SMA. Terus sebelum kuliah itu saya sebenarnya kuliah itu kan nunda dulu setahun. Waktu itu saya ke Pare dulu sih waktu itu. Di Kediri. Oh iya. Waduh, perjalanan panjang ini. Iya, jadi Cirebon, Kediri, terus nyobain Kampung Ramadan di Ponorogo. Waduh. Dari Tasik, baru ke Bandung. Luar biasa. 5 kan? Iya kan? Iya, 5. Kang Hilmi, tadi waktu SMA itu berarti selama Ramadan aja ya di pondoknya ya? Atau selama SMA? Selama SMA 3 tahun itu full. Oh alah, itu tadi dengar ceritanya ini Kang ya, jadi setelah beres sekolah SMA
terus malamnya ada aktivitas dari pondok lagi, itu gimana tuh Kang? Khususnya pas bulan Iya. Ramadan itu apakah sempat kepikiran Iya. buat aduh keluar aja lah gitu atau gimana gitu Kang? Haji ya? Orang itu perjuangan Haji banget misalkan. sih waktu itu. Haji sih, haji. Jadi perjuangan banget. Udah kan biasanya habis buka ngantuk ya, makan dan lain sebagainya. Udah tarawihnya juga agak lama sih kalau di sana. Tarawihnya tuh agak lama sampai jam setengah 9, jam 9 baru beres. Terus dilanjut ngaji. Kadang pas ngaji pun ngantuk-ngantuk gitu, buka mata lagi ngantuk. Kayak gitu sih. Terus gimana Kang? Nggak open kamu ya? Mengatasinya waktu itu? Mengatasinya gimana waktu itu Kang? Ya mengatasinya berarti kalau Maksain. misalkan nggak mau ngantuk, makannya jangan terlalu kenyang sih, makan diatur pola makan aja. Jadi pas habis ngaji baru bawa 9 kan dikit. Tidurnya berapa lama Kang ya waktu SMA itu? Waktu Waktu Ramadannya? SMA Waktu itu, Ramadannya? Rata. waktu Ramadannya. Ah, ah. Ramadannya berarti lebih dikit kalau waktu Iya, Ramadan. nah itu berapa jam Kang? Dari jam setengah 11 atau jam 11 lah, sampai jam 3 udah bangun lagi. Wah, Masya Allah 5 jam ya. 4 jam Luar ya, biasa. 4 sampai 5 jam lah. 4 sampai 5 jam. Saya kalah ini. Kalau sama santri udah Sampai kalah 5 saya. jam. Angkat tangan. Kalau Kang Hilmi tadi tidurnya yang sebentar, Kang Boy ini puasanya yang lama Kang. Untuk Iya, nggak betul. di mix ya, dua-duanya nggak di mix, serem juga nih. Puasanya lama, tidurnya sebentar. Makanya dikit. Tapi Kang Hilmi, bentar. Dari pengalaman tersebut ya Kang Hilmi ya, dari pengalaman dari SMA terus kuliah, mengalami proses Ramadan yang beda-beda dan juga istilahnya bisa dikatakan di luar zona nyaman gitu ya. Nah, apa yang Kang Hilmi sekarang rasain gitu ya, manfaatnya khususnya waktu kehidupan sekarang gitu? Yang paling kerasa ada nggak sih Kang? Yang bisa Paling di-share? terasa ada. Apa tuh? Jadi lebih mudah untuk mengatur waktu sih. Jadi kayak ketika bangun pun kayak waktunya bangun tuh langsung kayak nggak perlu alarm, kayak bangun udah jam segini gitu. Luar biasa. Udah jam segini. Jadi waktunya tidur kadang karena terbiasa misalkan tidur lebih cepet ya biasanya. Jadi ya akhirnya tidur lebih cepet. Jadi agak jarang sih untuk begadang-begadang. Paling dulu aja waktu kuliah karena tugas. Paham sih. Mantap banget nih, saya itu dulu waktu di Telkom kalau ketemu Hilmi itu di masjid ya waktu asar ya, saya naik motor Oh iya. dia udah pakai sarung ke masjid gitu. Masya Allah. Saya malah makan gitu. Saya pulang makan, dia pulang dari masjid gitu. Karena emang ritmenya udah teratur banget ya. Iya itu pola dari SMA sih jadinya ke bawah tuh sampai kuliah. Keren. Nah, sekarang kita ini ya Kang, setelah lanjut ke Mas Boy ya, saya juga agak penasaran. Kan di sana minoritas ya, Kang ya. Betul. Itu kira-kira banyak nggak sih misalnya mahasiswa Islam di sana yang nggak puasa gitu ya? Kan di sini banyak yang negara. Aib. Ya, saya penasaran. Iya, di sini boleh dibilang banyak banget karena memang di sini cukup lama gitu ya puasanya, dan juga banyak yang mereka akhirnya meninggal puasa juga. Bahkan saya kenal ada beberapa teman yang dari Timur Tengah gitu, dan mereka juga akhirnya nggak puasa gitu loh, kayak gitu karena mungkin lama, terus juga suasananya beda dan lain-lain. Iya, mungkin ya. betul. Tapi itu kalau aku sih di sini lebih kayak gitu ya, jadi kayak ya udah terbuka aja gitu loh, kayak oke, gitu. Ya, masalah iman ya, emang Masalah iman, betul. Jadi kayak emang udah sendiri aja sih. Iya. Iya. Soalnya dia tuh emang udah beberapa tahun gitu di Jerman, terus kayak merasa kalau di negaranya itu puasa memang suasana itu beda banget gitu, terus juga maksudnya waktunya juga wajar untuk puasa, tapi kalau di sini tuh lumayan panjang waktunya, terus juga susah juga sih dibilang seperti itu. Jadi memang udah masalah iman masing-masing lah ya. Betul. Nah, ini ngomong-ngomong soal nggak puasa gitu. Tentunya kan kita ngomongin makanan ya Kang Sultan ya. Nah, kalau di sini ya di Indonesia, di Bandung, di Majalengka atau di Pati gitu, kita kan makanan halal itu Gampang sesuatu banget. hal yang lumrah gitu ya.
mayoritas halal gitu. Nah, sedangkan kalau kita ketahui di negara-negara barat itu kan sepertinya agak sulit ya mencari makanan halal. Gimana nih Mas Boy cara mengatasinya, cari makanan halal dan sebagainya? Iya, kalau aku sih selalu ngelihat ya setiap aku beli apapun, aku selalu ngelihat itu dia dagingnya daging apa gitu loh, daging apakah daging sapi ataukah daging lainnya gitu. Terus juga kalau aku pribadi, sejujurnya kalau aku beli, misal aku beli daging mentah gitu, aku selalu beli di toko Oriental sih, toko Arab Turki, yang mereka udah memang menjanjikan itu dagingnya itu daging halal lebih kayak gitu. Tapi kalau misal aku makan di luar, aku lebih biasanya aku lebih milihnya itu kayak ayam gitu. Sedangkan kalau misal kayak daging, makanan yang dibuat dari daging, aku pilih biasanya yang dari daging sapi gitu. Jadi aku tanya dulu. Memang ada beberapa di sini yang mereka nggak tahu konsep halal seperti apa, tapi ya kita kayak lebih menghindari lah seperti itu karena kita juga nggak tahu kan apakah ini benar-benar halal sesuai dengan syariatnya lebih seperti itu sih. Lebih menghindari sebisa mungkin gitu. Wah, keren. Kalau takjil di sana gimana? Beli atau Enggak, bikin kalau sendiri? takjil di sini masak sih. Jadi kebetulan aku juga suka masak di sini ya. Saya suka masak di sini, terus juga ya udah jadi kayak masak-masak sendiri, bikin kolak, bikin gorengan segala macam. Kalau saya itu ini kalau dulu biasanya ya dengan bakwan ya. Kalau waktu saya di Bakwan Jogja, betul, ya bakwan. betul. Terus Kalau atau saya pisang goreng teh segala hangat macam. kalau di Betul Jogja itu. betul. Nah ini gimana Kang? Terus Kang Sultan nih. Oh, ini Kang, saya malah penasaran ini Kang. Tadi kan sempat dijelasin banyak hal gitu ya. Nah, salah satu yang ingin saya tahu itu sebetulnya berhubung Mas Boy ini pertama kali rantau dan juga rantaunya langsung di Jerman gitu ya, dan berpisah sama keluarga gitu ya, perbedaannya sangat signifikan. Nah, kira-kira hal apa ya yang hal paling, ternyata kayak gini gitu. Itu apa Kang waktu di Jerman tuh? Pas Ramadannya. pas Ramadannya biasanya kalau di Indonesia kan kita lebih ini ya maksudnya kayak saya biasanya tuh tinggal sama keluarga jadi biasanya kalau buka puasa itu tuh kayak makanan tuh udah jadi gitu loh jadi kayak kita nggak ngerasain namanya masak seperti apa gitu sedangkan di sini kayak benar-benar kita harus nyiapin oh nanti buka itu jam 8 malam 8 atau jam setengah 9 jadi kita masaknya itu jadi sekitar jam segini kayak kita udah ingin sendiri apa namanya planning sendiri harus masak jam segini nanti selesai segini masakannya ini lihat resepnya di internet bahan-bahannya ini jadi kayak lebih mandiri banget gitu loh kalau di Indonesia sama sih kalau saya bantu keluarga juga misal kayak orang tua masak gitu saya bantu bikinin es buah segala macam kayak gitu sih kayak ringan-ringan tapi kalau masak yang benar-benar masak itu jarang banget pas di sini kayak kita harus benar mikir jadi makan sahur apa terus juga bukanya apa lebih kayak gitu sih. Masya Allah. Oke, Gitu. oke, paham. Kalau di masjid gitu nggak ada itu mas takjil gitu kalau di masjid di Jerman. Ada sebenarnya ada, Ada ya? tapi di sini tuh masjidnya di tempatku lumayan jauh, terus juga aku ya udah deh aku pindah ke Oh, sini juga, terus juga sering juga ini ngundang teman-teman juga segala macam gitu. Tapi juga takjil di sana juga agak beda. Aku karena buka puasa di sana di masjid di sini aku belum pernah sih belum ini. Tapi aku lihat beberapa kayak postingan-postingan di Instagramnya itu takjilnya beda aja gitu sama Indonesia gitu. Pasti ya. Apa tuh Kang? Gitu kayak mereka tuh kayak takjil mungkin khas Timur Tengah mungkin ya gitu. Kurma gitu ya. Kurma. Iya kurma terus kayak apa ya aku lihat kayak bubur merah gitu nggak ngerti sih aku juga belum pernah sih gitu karena aku di rumah biasanya juga aku mengundang teman biasanya juga gitu sih. Nah, keren banget nih. Kalau Kang Hilmi nih kita lanjut ke Kang Hilmi. Nah, gimana nih Kang? Boleh diceritain nih selama di kampus ya kita ngomong di kampus ya. Kan dari Bandung, dari Majalengka ke Bandung. Nah, kalau Ramadan ini kira-kira apa aja nih Kang aktivitasnya kan? Kang Hilmi ini
organisatoris banget gitu ya. Oh, ini. Apakah Jadi, mengadakan pesantren kilat? jadi kalau waktu itu ya, sebentar ya, bentar. Siap. Wah, tadi ini ya apa Kang? Tapi Kang Boy pernah telat sahur nggak sih Kang? Iya nih. Sering gitu. Jadi Terus gimana tuh nggak kayak sahur hari dong? ini aja aku lupa ini, aku kebablasan pas bangun ini udah jam 5 gitu. Jadi biarin aja deh. Berarti tidur jam berapa Kang? Kalau Ramadan? Ramadan di sini aku mulai tidur tuh biasa sekitar jam 12 sih, jam 12 lewat lah, jam 12 atau karena sebelumnya itu nggak tahu ya, karena memang udah kebiasaan dari dulu emang selalu tidurnya itu malam itu, pas sampai di Ramadan juga gitu, jadi kayak paksain jam 10 mau tidur itu susah banget gitu. Terus sempat setting alarm juga nggak ngertiin, kayak tetap aja masih bablas, kayak nggak nyadar deh, mungkin pas alarmnya nyala aku matiin segala macam, aku nggak tahu. Kayak ya udahlah. Berarti tidur jam 12, jam 5 udah sahur gitu ya? Iya, tapi kalau sekarang itu tuh imsaknya jam setengah 5, jam 4.30. Gitu, makanya tadi aku bangun jam Sama ya. jam 5 gitu, jam 5 kurang ya udah deh. Bukannya yang beda Kang Helmi ya? Sahurnya sama, tapi bukannya beda. Bukannya beda 3 berarti beda ini ya, beda 2 jam ya. Udah parah banget udah. Gimana Kang Helmi? Tadi Kang Helmi itu Kirain apa? 8 pagi Di ya? sini tuh jadi kayak kita buka sekarang itu jam setengah 9, ya kita makan segala macam, ngobrol-ngobrol itu kan berarti selesai kurang lebih sekitar jam setengah 10 atau jam 10-an gitu kan. Terus sisanya kayak kita istirahat segala macam, kayak nggak berasa aja tiba-tiba di jam 12 gitu. Bener banget. Gitu. I can feel it, ya. Dan sebenarnya juga di sini kalau boleh dibilang ya, kayak kita buka puasa itu jam setengah 9. Tapi aku nggak tahu ya, kalau di sini kan aku memang ada aplikasi ini apa namanya kayak jadwal sholat, terus juga aku juga dikirimin kayak dari masjid itu kayak jadwal puasa. Nah itu tuh jam setengah 9 sebenarnya di sini juga masih ada matahari gitu loh. Kayak aku juga masih ini beneran boleh buka apa gimana sih gitu loh. Tapi aku tanya-tanya udah ikutin aja di jadwal, oh ya udah gitu. Gitu loh. Karena kalau nunggu bener-bener kayak udah nggak ada matahari sama sekali itu mungkin nggak tahu ya jam berapa, jadi udah ini banget gitu sih. Tapi ya, kalau aku di sini kayak ngikutin jadwal aja karena kan dari masjid gitu. Atau dari aplikasi sholat yang aku punya gitu loh, jadwal matahari terbenam segala macam. Jadi kayak kita puasa kayak matahari itu masih ada. Tapi udah sholat maghrib kan? Udah bisa sholat maghrib kan? Udah bisa sih harusnya. Kalau di jadwal ya, kalau di jadwal sih udah bisa. Kang Hilmi kayaknya tahu nih hukum-hukumnya gimana Kang Hilmi nih. Enggak, serius saya beneran penasaran juga tadi apa Mas Boy kan bilang. Saya juga penasaran. Iya. Aku sempat tanya ke katanya udah ikutin aja dari masjid, karena dari masjid itu kayak mereka yang lebih tahu sih gitu. Kayak gitu sih. Aduh. Itu sih. Ini PR untuk kita cari tahu kan. Mungkin Mas Yogi ada tambahan dengan situasi tadi sempat kepotong ya, maaf. Jadi kalau waktu itu kan ceritanya pas lagi UTS tuh, kebetulan Ramadan yang tahun ketiga itu pas UTS banget. Nah jadi benar-benar ini sih ngebagi waktu, terus buat belajar dan lain-lain gitu. Terlebih waktu itu kan tinggalnya di kontrakan ya. Di kontrakan itu ada 10 orang kalau nggak salah, 10-11 orang sama teman-teman seangkatan waktu itu. Dan mereka kayak minta tolong gitu, nanti bangunin ya. Padahal belum tentu saya juga bangun duluan. Tapi pernah sih waktu itu pas ketika saya pulang, kebetulan pas bulan Ramadan itu saya pulang, jadi semuanya nggak sahur waktu itu. Karena saya bangunin. Berarti Kang Hilmi itu ininya ya, kuncinya. Iya, kunci yang kedor-kedor tuh. Aduh. Kang Hilmi vibes-nya positif sekali. Jadi kalau saya paling agak saurin.
Gimana kan? Kalau biasanya kalau di Telkom itu kan kalau Ramadan ada ini ya, apa? Terawih berjamaah gitu ya. Ada. Ikut Karena juga. waktu itu saya jauh sih waktu itu dari kampus ya, bukan yang dekat kampus. Waktu yang dekat tuh yang tingkat 4, kalau yang pas tingkat 3 itu karena jauh, jadi saya tarawihnya di masjid dekat kontrakan sih waktu itu. Di mana Kang? Nggak di Sukapura waktu itu. Oh, Singapura. Dia di Aksa ya, dia di Aksa. Sama saya di Aksa juga. Oh, di Aksa berapa? Saya di Aksa yang dekat terowongan. Oh iya, saya di Aksa 4 saya, Bang. Oh, di Aksa 4 deket lah. Tapi kita nggak ketemu ya. Iya, nggak pernah ya. Oke. Ada pengalaman unik gak nih dari Kang Jimmy dulu ya? Selama Ramadan di kampus itu misalnya karena panas gitu ya, terus batalin puasa atau lain atau apa, mungkin bisa di yang unik itu jadi pas ketika sahur sih. Pas ketika sahur kan rata-rata yang jualan kan agak dikit ya, kalau makin Ramadannya makin misalkan dari hitungan minggu kedua ketiga biasanya yang jualan udah mulai berkurang tuh ya. Oh, jadi agak susah tuh waktu itu dari yang jualan tuh sampai keliling kampus. Ada satu nama ini apa, nama warungnya tuh Raos ya, tahu nggak? Oh iya, mau beli itu iya, dari jam 2 biasanya udah antri. Dari jam 2 pagi biasanya udah antri. Kalau misalkan baru jam 3 baru ke situ, atau setengah 4 ya udah kehabisan lah pokoknya. Dulu ini ya, namanya gitu sih antri. Vibes-nya kerasa banget ya kan kalau di Iya, kerasa banget. Sampai jam 1 gitu. Jam 1 malam. Kalau saya ini dulu tipsnya, saya beli lauk dari malamnya jam 9 saya. Nasi itu kan, nasi kita beli, terus lauknya dipisah, nah sahur tinggal makan. Itu keren banget nih. Paling kalau kepepet sih cari warkop yang dekat. Jadi paling kalau warkop yang dekat kan biasanya nasi, mie goreng atau sama telur, itu sih makanan mahasiswa. Tapi pernah dulu ya Kang, kalau mendekati Lebaran itu udah tutup semua gitu. Iya, hampir. Cuma ada 1-2 yang masih buka. Iya, dan sepi sekali gitu. Umumnya sih udah tutup. Kita bawaannya udah galau gitu. Wah, mana bisa ditinggal mudik. Susah nyarinya. Oke, ya keren banget nih. Kalau dari Kang Sultan gimana nih Kang? Saya juga penasaran nih. Mungkin bisa cerita-cerita Kang. Sebagai anak yang mungkin belum pernah merantau gitu, mungkin bisa diceritain Ramadan di Bandung seperti apa? Wah, ngomong. Kalau saya sebetulnya ini sih Kang ya, yang saya rasakan mungkin akan sama seperti apa yang Mas Boy, Mas Yomi dan juga Kang Penan rasakan waktu di kampung halamannya gitu, karena kita sama-sama di Indonesia gitu ya. Jawa juga semua kan ya. Nah, kemungkinan mungkin sama semua gitu. Jadi ya lazimnya buka puasa bareng gitu. Tapi mungkin yang apa ya, yang menjadi insight bagi saya gitu ya. Ya ada beberapa hal yang saya nggak bisa dapat, tapi kalian dapat juga sebaliknya gitu ya. Mungkin apa kan mungkin Akang Teteh, Akang di sini. Ada Teteh juga di sini. Oh iya, ada Teh Siska. Kita sapa. Halo Teh Siska. Nah, mungkin Akang di sini juga kan merasakan gitu ya rindunya bersama keluarga gitu. Nah, sementara kalau saya itu ya kadang waktu keluarga kumpul saya tuh gak memanfaatkan itu dengan baik gitu. Kadang waktu keluarga kumpul saya tuh nggak nanya hal-hal yang sederhana gitu ya sama keluarga saya gitu. Nah, mungkin itu akan saya rasakan saat saya merantau gitu. Nantinya saya akan merasa oh iya ya berharga banget gitu keluarga. Berharga banget. Tapi saya juga gak bisa ngerasain betapa serunya nih Mas Boy juga Mas Yomi gitu ya. Mas Boy mungkin sama teman-teman PPI-nya, Mas Yomi, Kang Penan sama teman-teman kuliahnya itu bisa buka bareng, sahur bareng, itu juga menjadi apa ya, keseruan tersendiri yang gak bisa saya alami gitu saat ini gitu kan. Kalau Kang Penan ini gimana nih Kang? Kalau saya dulu ada satu pengalaman yang berkesan. Wah. Dulu 2018, tapi nggak di kampus, di perantauan juga. Saya magang ya, kerja di Jakarta gitu kan. Nah, selama buka puasa gitu ya, saya selalu menyambung hidup gitu ya dalam tanda kutip untuk ke masjid ambil nasi padang. Terus? Jadi ada salah satu masjid dekat kantor dulu ya. Dia kalau takjil itu ada gorengan, kurma dan sebagainya. Nah, habis pulang sholat dikasih nasi padang. Nah, itu bisa saya bawa ke kos dan saya ini makan gitu.
Itu serius agak-agak ini ya. Karena faktor transportasi dan sebagainya. Nah pernah suatu ketika saya udah ambil habis maghrib, nah saya kenyang kan makan takjil lah. Saya simpen di ruangan kosan, namanya kosan kan banyak. Saya tinggal terawih, hilang. Ternyata diambil orang. Nah ini saya udah nggak makan malam itu. Tapi Mas Kang Fenan, ini bertanya tentang makanan apa ya gratis yang dibagikan seperti itu, ada nggak sih Mas Boy di tempat sana? Dia Di sampai Jerman. ke makanan beratnya gitu yang dibagikan ke Muslim gitu? Ada, tapi bukan kayak kita kayak dikasih. Sebenarnya kalau karena di tempatku di tempatku itu kota kecil. Jadi sebenarnya kalau tinggal di Berlin itu dari KBRI tiap hari Jumat mereka tuh kayak bagi-bagi makanan, takjil terus juga makanan. Nah kalau di tempatku itu bagi-bagi makanan itu dari masjid kayak gitu. Tapi yang aku bilang aku belum pernah ke sana gitu untuk ngambil makanan karena lumayan jauh, terus juga aku jadi aku ngundang teman-teman gue aja. Oke. Berarti emang nggak ada kesulitan juga ya Mas Boy ya? Di sana bisa Betul. tersecure ya makanannya, Betul. terus teman-temannya. Oke, menarik. Wah, Di sana Mas Boy berarti sekarang malam atau pagi? Sekarang itu masih pagi, di sini masih jam 11.28. Masih ada berapa jam lagi tuh Mas? Masih banyak. Hampir Masih 10 jam lama. ya? Hampir 10 jam. Selama 9 jam. Aduh. Berarti di sana asrama atau ngekos? Di sini aku asrama asrama mahasiswa. Asrama. Berarti ke kampusnya dekat ya berarti? Enggak juga, jadi kalau enggak. sistem asramanya lumayan jauh ya ada yang dekat banget dari kampus, ada yang jauh, jadi kayak asramanya terpencar-pencar. Kalau di tempatku lumayan jauh sih, kalau jalan kaki itu mungkin sekitar 15 sampai 20 menit gitu. Biasanya di sana sepeda ya? Pakai sepeda nggak? Sepeda biasanya di sini sepeda, tapi aku masih bingung mau beli sepeda atau enggak, karena kayak nanti setelah aku udah selesai kuliah sepedanya mau diapain, kan sayang gitu. Jadi kalau di sini aku lebih suka jalan kaki, terus juga naik bus palingan, atau kalau lagi males itu kita di sini ada skuter elektrik gitu, kayak kita nyewa skuter itu juga lumayan sih, jadi kayak nggak capek, jadi kayak udah kayak naik motor aja gitu, tinggal gas. Itu enak banget sih. Tapi aku pakai itu agak jarang karena lumayan mahal gitu. Kira-kira gratis kan? Kalau di Indo mah dikit-dikit motor 10, ya Kang Hilmi ya? Iya, jadi kurang lebih 10 menit itu aja harganya. Nggak ada Gojek ya? Gojek nggak ada, di sini nggak ada Gojek. Uber ada. Betul. Jadi kalau di sini tuh 10 menit aja itu harganya kurang lebih udah €1 itu berarti sekitar 16 sampai 18.000 10 menit gitu. Tapi di sini nggak ada macet sih, maksudnya aman sih, jadi kayak kemana-mana juga cepat gitu. Lancar ya? Lancar, di sini nggak ada macet biasanya. Tapi udah hampir mirip sih, kalau 10 menit sekitar 18.000. Di sini juga kadang kalau yang jaraknya segitu ya sampai 10 menit 15.000 sih. Iya, jadi ini sih, tapi kan lumayan juga sih boncos kalau misal kita tiap pergi kemana-mana pakai itu. Iya, kalau tiap. Betul. Apalagi kalau liburnya berapa hari, Mas Boy di sana? Kenapa? Liburnya berapa hari? Di sini sebenarnya libur dari Februari sampai tanggal 19 hari Selasa baru masuk. Jadi lumayan panjang. Masih libur ya? 40 hari ya, masih libur berarti ini ya? Sini masih libur gitu. Kalau karena ini liburnya itu libur winter, libur musim dingin. Itu ini winter ya? Winter iya, ya? jadi sekitar. Tapi kalau sekarang udah mau masuk musim semi sih, sekarang udah nggak ada. Gimana nih Mas? Pemanas ruangan aman kan? Pemanas ruangan aman sih. Kan katanya mau di stop gasnya dari Rusia. Iya, di sini alhamdulillah. Tapi buat orang Indonesia gitu ya, kita awal-awal ke sini, aku kan di bulan November itu kan lagi winter banget gitu. Yeah. Maksudnya dingin banget, itu kayak
dingin banget, kayak nggak kuat gitu loh, kayak di freezer, kayak bener-bener kayak di freezer rasanya di sini tuh gitu. Tapi kalau sekarang udah masuk musim semi, udah mulai hangat, ada matahari gitu. Padahal kalau kita apa namanya, kalau winternya, kalau puasa di winter itu sebenarnya nggak berat mas. Kalau Oh, puasa di winter itu kan tuh dingin ya? kayak jam 8 itu masih belum ada matahari. Jam 8 pagi masih belum ada matahari. Terus jam jam 5 sore itu udah gelap banget gitu Iya, loh. iya, lebih sebentar. Karena emang lagi apes aja mungkin dapatnya di musim semi sekarang Ramadan. Masih Dan ada kayak 1 tahun lagi kan, Kak? ya tahun depan itu kemungkinan ini kan bulan depan tahun depan itu kemungkinan Ramadan ya? itu ada di musim dingin kayaknya Iya. sih, ada di winter. Itu jadi lebih aman. Kalau di sini 33 derajat kan di tempat saya. Dehidrasi saya. Iya. Ya, menarik sekali ini kan Sultan nih. Kita udah ada 2 audiens juga nih. Mungkin kita bisa sapa dulu audiensnya dari Teh Wulan dan dari Kang Taufik ya, Taufik dari Passion. Mau ada yang mau disampaikan boleh ini dari audiens. Mangga kalau mau ada yang ditanyakan. Jadi audiens yang belum tahu nih, sekarang kita lagi ini ya, lagi diskusi tentang sharing pengalaman Ramadan ya. Pengalaman Ramadan di perantauan. Yang satu perantauan waktu kuliah di Bandung, yang satu perantauan waktu kuliah di Jerman nih. Nah, tapi nggak apa-apa Kang Fenan kalau misalnya belum ada. Oh iya, nggak apa-apa. Kita lanjut dulu aja. Lanjut dulu aja. Apa lagi nih Kang? Banyak sih tadi insight-nya ya kita dapat ya. Ya, saya gini penasaran dengan apa ya? Saya dulu juga sempat cari-cari info lah gitu ya. Kayak PPI gitu ya. PPI kan ada di seluruh dunia ya, Mas Boy ya. Betul. Nah, kalau di Jerman sendiri, apalagi kalau di Göttingen ya, Göttingen itu kalau puasa-puasa gini tuh mereka buka bersama, bukber ya. Suka ada bukber nggak sih Kang? Atau sendiri-sendiri gitu? Atau gimana? Kalau kalau PPI itu sebenarnya ada PPI pusat, PPI Jerman, terus juga ada PPI per kota biasanya. Nah, aku itu masuknya itu di PPI pusat, di PPI Jerman. Jadi kalau yang PPI Göttingen kita ada, tapi aku belum masuk situ. Tapi untuk bukber itu biasanya kalau aku lebih kayak ngundang ya secara pribadi aja gitu ke teman gitu, kayak puasa nggak hari ini, bukber yuk tempat gue gitu. Saya juga pengen diundang kan. Boleh. Saya mau nih diundang. Kita bertiga diundang. Boleh. Gitu. Terus juga kemarin itu ada aku juga sempat dikasih makanan dari orang Indonesia. Beliau itu udah lama tinggal di sini. Terus kayak kita ngambil makanan gitu ke rumahnya. Itu ada juga kemarin aku sempat ambil. Gitu. Jadi di sini ya kita lebih ke masing-masing sebenarnya. Terus juga gitu sih, kebanyakan juga dari misal kayak ada orang Indonesia yang udah lama di sini, terus mereka kayak bagi-bagi makanan juga buat mahasiswa-mahasiswa di Indonesia, mahasiswa-mahasiswa Indonesia di kotaku. Jadi kayak gitu sih sebenarnya. Jadi orang yang menetap ya Mas Boy ya di sana berarti udah menetap. Iya, sudah menetap, sudah bekerja di sini. Kang Hilmi, aku jadi penasaran nih Kang Hilmi. Barusan kan Kang Boy ini banyak cerita tentang ya kehidupan Ramadannya di di Jerman ya. Nah, saya tuh baru selama SMA sampai ke kuliah, lulus kuliah berarti selama Ramadan itu nggak pernah Ramadan di rumah ya, Kang Hilmi? Pernah ada. Nah, itu perbedaan jadi kan gimana? Irisan tuh. Jadi irisan kadang nggak sampai lebaran di kampus kan. Jadi 10 hari terakhir baru di rumah gitu. Oh, paham. Jadi nggak full ya? Nggak full. Tapi nggak pernah ngalamin ini kan? Kekunci sama pandemi di perantauan nggak pernah ya? Udah terlanjur lulus kan berarti ya? Saya yang pernah Kang. Pernah saya waktu 2020 kan di Bandung, masih di Bandung tuh. Tapi lagi magang waktu itu di sempat WFH tuh waktu itu.
2020 kan? 20 awal. 20 sih, 20 awal. Sempat WFH ya, emang agak ini sih, agak susah waktu itu. Tapi bisa pulang nggak Kang waktu itu? Ah. Nah kebetulan saya sebelum ada pengumuman jangan pulang, saya udah pulang Udah dulu. pulang. Alhamdulillah. Jadi selamat. Kalau Kang Penan Jadi apa, gimana? Kang Penan. Ya, kalau saya dulu Terus? ini 2 tahun ya di Jogja 2020 sama 2021 pandemi sih. Ada pengalaman unik gitu ya. Kalau di Jogja itu awal-awal pandemi kita mau traweh gitu ya ke masjid. Nah, yang bukan penduduk asli nggak boleh gitu. Oh iya. Oh ada itu ya, kebijakan ada gitu ya. ada aturan seperti itu. Jadi ya akhirnya ya mau gimana lagi ya. Akhirnya kita traweh di kosan rumah. sendirian. Oke. Kerasa banget sih itu waktu itu. Oh, BTW Kang Hilmi, culture di pesantren itu kan cenderung ini ya, cenderung semalaman itu bisa dikatakan ketat gitu ya waktu Ramadan. Ada aktivitas tertentu yang perlu dilakukan bersama-sama mungkin ya, kayak gitu kan ya. Iya. Nah sedangkan itu berbeda sekali dengan di rumah kan ya. Nah itu Kang Hilmi mempertahankan itu nggak sih, atau emang orang tua itu menganjurkan juga gitu, ada culture tersendiri di keluarga? Nah perbedaannya itu kayak gimana tuh Kang? Ya paling perbedaannya di ini sih, kayak di waktu ngaji aja. Kayak misalkan kayak malam kan biasanya, kalau pas waktu itu saya tuh setelah kan baru pulang sekolah asar ya kalau SMA waktu itu. Jadi ngambilnya yang full day, bukan yang biasa yang reguler. Jadi pulangnya asar, habis asar sholat asar saya langsung ikut ngaji tuh. Langsung ikut ngaji, biasanya habis ngaji istirahat makan, persiapan maghrib, habis maghrib nanti ngaji lagi sampai isya. Terus sholat isya, habis isya nanti ngaji lagi gitu. Terus nanti paling kalau ke rumah sih perbedaannya paling ngulang pelajaran yang udah sempat dipelajari di pondok gitu aja. Oke. Tapi ini nggak sih Kang, istilahnya kan kalau di pondok itu ada orang yang mengatur itu gitu ya, ada yang mengarahkan sehingga Kang itu mau tidak mau gitu ya saat sedang futur pun tetap terpaksa ikut gitu. Nah tapi kalau di rumah nih ada kondisi itu nggak Kang? Kalau ada tuh ngatasinya kayak gimana gitu Kang? Ya ngatasinnya paling ini, ingat nanti kalau pulang ke pondok lagi pasti dites gitu. Jangan sampai lupa gitu. Oh ada tes lagi. Oh alah. Nanti kalau misalkan apa nggak bisa nanti kan dapat ada hukumannya gitu. Ya nggak itu sih. I see. Ini saya penasaran nih buat Kang Hilmi ini. Apa nggak bosen Kang? Bosen apa nih? Maksudnya dengan ritme aktivitas yang sepadat itu ketika Ramadan, ngaji apa tadarus, maksudnya ya manusiawi kan ya kita bosan. Iya. Tapi kalau sudah terbiasa justru malah ketika tidak melakukan itu bisa kayak ada yang kurang gitu. Justru benar, karena ketika udah terbiasa seperti itu ya kayak di pondok itu kegiatan itu benar-benar full, kayak nggak ada kayak misalkan waktu buat main HP dan lain sebagainya. Justru kayak di sana benar-benar kayak kita push untuk memanfaatkan waktu sebaik mungkin gitu. Enak karena ya. kalau misalnya di rumah kan karena ada main HP-nya, ada apa gitu. Nyantai. Tapi kalau di sana ya benar-benar hari-hari tuh terus aja berlanjut gitu. Ada yang dilakukan. Kalau malam belajar kitab apa kan biasanya kalau di Cirebon ya? Waktu itu ada Jurmiyah, ada Duratun Nasihin kalau nggak salah, iya. Kalau saya ada beberapa sih. Kayak beda dengan saya. Yang Ramadannya banyak yang. Ya tapi kalau sekarang kan justru malah kayak lebih enak gitu. Karena sekarang kalau dulu kan waktu saya kuliah belum banyak ya kayak semacam ngaji online gitu ya. Jadi kalau sekarang di YouTube juga udah banyak sih kayak ngaji online. Kayak pembahasannya memang kayak fokus tuh. Untuk 1 bulan ini kayak Ramadan tuh bahasanya kitab apa. Nanti juga dari awal sampai akhir biasanya langsung tamat juga karena agak lama tuh waktu pembahasannya. Misalkan abis tarawih nih ada jam 9 sampai jam 10 misalkan. Itu full selama 29 hari tuh ada ngaji itu. Ritmenya udah banyak sih enaknya sekarang, udah banyak Iya. Saya sempat dulu Kang
Dulu ini ada Ihya Ulumuddin itu kalau Kang Masih Hilmi. kok, itu masih Di masih ini Gus Ulil. masih Mas Benar, masih. Iya masih. Cuman saya sekarang agak agak kurang sebenarnya kalau mau ya harus saya tingkatkan lagi ya. Habis terawih ya, habis terawih Hmm. jam 9. Nah, saya ini keren buat semuanya ya, kayak saya juga sempat pikiran gitu. Kita di 2022 ini masih pandemi gitu kan. Ada banyak sekali kultur Ramadan yang kalau saya bilang menurun sekali ya. Seperti di tempat saya itu, misal di masjid di komplek gitu kan, kalau biasanya penuh gitu ya barisan yang ikhwannya penuh sampai ke belakang, nah yang perempuannya luber gitu. Nah, cuman di pandemi ini yang udah tahun ketiga ya, itu malah semakin masih sedikit gitu. Jadi masjid yang laki-laki itu nggak full gitu. Terus saya ngerasain juga vibes-nya seperti berkurang gitu ya. Nah, itu kira-kira buat akang sekalian ini di tempatnya masing-masing seperti apa gitu ya? Sebelum pandemi dengan sesudah pandemi, mungkin dari Mas Boy dulu ya, bisa diceritain. Atau malah justru pandemi di Jerman ini semakin apa ya? Kita ngomongin pandemi juga. Apakah masih berlangsung atau enggak? Apakah semakin gimana gitu? Kalau biasanya itu kalau kita ke masjid, kalau sebelum Ramadan itu kita biasanya itu diselang-seling gitu loh safnya. Jadi terisi kosong. Tapi semenjak ini Ramadan, terus juga mungkin banyak orang yang mau ibadah gitu ke masjid itu sekarang mereka udah kalau aku lihat udah nggak ada ini ya, maksudnya udah nggak ada jarak, jadi kayak benar-benar lumayan rapat gitu loh. Terus juga di tempatku ini juga tergolong lumayan aman untuk kasus COVID-nya. Kita juga kalau di luar ruangan itu kita udah nggak pakai masker lagi gitu loh. Kecuali kita kayak masuk, kita mau ke dalam ruangan, misalnya kita mau ke masjid, nah itu kita harus pakai ini masker gitu. Hampir sama tapi kalau di saya masih sepi. Kang Hilmi, gimana? Mungkin ada pandemi ini, apakah ada masih dampaknya kayak gimana? Itu kalau di saya Mas Kenan, sebelum pandemi kan, yang sebelum pandemi itu biasanya kalau terawih ya awal rame gitu, biasanya pertengahan mulai kosong satu jajar, nanti ke belakangnya juga mulai kosong gitu kan. Dan justru kalau sekarang setelah pandemi malah tetap banyak gitu, yang terawihnya tetap banyak. Dan emang dari awalnya pakai masker, sekarang udah mulai nggak pakai masker, jarak juga udah nggak diatur sekarang. Iya. Tapi yang terawih udah mulai banyak sih, udah maksudnya lebih banyak dibanding sebelum pandemi malah. Karena ini lagi mungkin ya, karena istilahnya udah mulai agak kosong nih, udah nggak pandemi, dimanfaatkan sebaik mungkin gitu. Tapi itu saya rasain juga sih Kang Hilmi di Balena di Bandung ya. Jadi Di Bandung juga biasanya ya. makin ini kan makin Dikit biasanya. Ramadan ya, safnya makin berkurang gitu. Tapi sekarang berkurang, Kayak tapi tetep. berkurangnya tuh nggak signifikan gitu Kang ya. Iya benar. Gitu kan? Iya benar. Masya Allah. Ada ini ya, ada kebaikan juga ya Kang ya, ternyata pandemi gitu. Hikmah di balik pandemi. Oke. Oh iya Kang, saya mau nanya ke Kang Boy nih Kang. Kan kalau tadi Kang Hilmi itu sempat menyampaikan pengalaman ini ya, aktivitas spiritualnya ya, waktu di pesantren di Ramadan. Nah, kalau Mas Boy ini ada yang seperti itu nggak sih Mas di Jerman? Atau Mas Boy ini apa ya, belajar sendiri aja inisiatif itu lewat tadi ya YouTube yang beragam, atau ada perkumpulannya tersendiri gitu kan? Kalau di sini, kalau aku sih lebih kayak belajar sendiri gitu, kayak dari YouTube lebih kayak gitu sih. Jadi nggak ada apa ya jadwal tertentu yang dipakai bersama atau kayak? Kang Hilmi, sepertinya Jerman perlu mentor seperti Kang Hilmi. Iya betul bisa. Pasti belajar. Masya Allah, siap. Tapi emang ini ya, kadang kita tuh perlu perlu circle gitu ya Kang Boy ya, untuk bisa konsisten. Nah itu gimana Kang Boy ya, merasa ini nggak sih, merasa kesulitan nggak ya kalau belajar sendiri gitu di Jerman?
Tentu aja, jadi kayak Gimana? lebih ke motivasi sih, kayak jadi kayak males gitu. Tapi ya tergantung diri masing-masing sih. Kadang kita ngerasa males, tapi ya udahlah kita ini aja belajar sendiri aja. Lebih kayak gitu sih sebenarnya. Nah, apa tuh kan? Hal seperti apa yang bisa meningkatkan itu gitu kan? Ya lebih ini aja sih, kayak lebih mendekatkan ke Tuhan gitu, ke Allah. Terus juga ya ya kita ingat aja kalau misal di sini kan kita namanya hidup, kita nggak selamanya kekal di ini ya, di apa Dunia. namanya, di dunia gitu. Kita pasti nanti setelah ini ada kehidupan di akhirat segala macam. Lebih seperti itu sih, lebih nginget sendiri gitu. Lebih kayak gitu sih. Paham. Wah, Kang Penan gimana nih? Ada yang mau diulik lagi gak nih dari Kang Boy sama Kang Hilmi ini? Mungkin kita ini ya, kita sapa audiens dulu ya kali ini. Oh iya. Apakah ini, halo audiens Teh Wulan dan Kang Taufik, ada yang mau disampaikan mungkin sebelum kita tutup ya, kalau sudah tidak ada yang di ini lagi. Oke, mungkin mengingat durasi juga ya Kang Sultan ya. Gak kerasa udah sejam lebih nih. Nggak kerasa, ini asik banget. Iya udah 1 jam. Mungkin bisa kita tutup ya Kang ya. Nah, cuman mungkin ini Kang ya, kita tutupnya dengan ada ini nggak ya, istilahnya itu sebuah statement tertentu gitu ya dari Kang Hilmi ataupun Kang Boy gitu, pesan-pesan yang ingin disampaikan gitu ya berdasarkan pengalaman-pengalaman yang selama ini dirasakan oleh anak rantau gitu ya. Iya, Nah, pesan-pesan pesan-pesannya. tersebut ya bisa bersifat umum atau bersifat spesifik untuk anak rantau yang sekarang lagi rantau juga gitu. Mungkin dari Kang Hilmi dulu mungkin ya, Kang Kenan ya. Bagaimana nih Kang Hilmi nih? Kalau dari kalau dari saya itu sih. Sangat dalam nih Kang Fenan. Tapi emang betul ya kan, kita perlu mengingat kembali tujuan penciptaan kita juga kali ya di dunia ini seperti apa, dan juga tujuan hidup kita mau bagaimana gitu untuk bisa tetap konsisten gitu ya dimanapun tempat kita berada. Sangat mantap Kang Hilmi. Mungkin Kang Boy bisa menyampaikan closing statementnya nih. Pesan-pesan. Mungkin lebih ini ya, maksudnya untuk teman-teman rantau semua, memang sih untuk awal-awal itu kita merantau, apalagi di bulan Ramadan itu cukup sulit gitu. Dan sebenarnya juga bisa dimanfaatkan juga buat teman-teman yang masih sekarang sama keluarga, bisa manfaatkan waktu, bisa buka bersama bareng segala macam. Dan ketika teman-teman di sini udah mulai merantau dari keluarga, itu sepertinya tuh kayak vibes dari Ramadannya itu benar-benar kayak kurang, bahkan tuh gak ada gitu. Jadi kayak manfaatkanlah waktu sebaik mungkin dengan keluarga gitu, dengan bercengkrama dengan keluarga, buka bersama dengan keluarga. Ketika kita emang udah jauh dari keluarga, itu kayaknya sedih banget sih biasanya gitu. Sip. Thank you Mas Boy. Jadi memang ini ya, keluarga itu jangan sampai dilupakan meskipun kita ada di tempat perantauan. Berarti Mas Boy tetap in touch ya sama keluarga ya? Lumayan sih, lebih kayak nelpon gitu sih. Alhamdulillah. Kang Hilmi jangan ditanya lah ya, pasti in touch ya sama keluarga sekarang. Oke deh. Sip, hatur nuhun Kang Boy, Kang Hilmi. Gimana nih Kang Fenan? Menarik sekali ya, saya sore-sore ini waktunya bentar lagi buka. Kalau di Indonesia kita dapat insight gitu ya, masukan yang luar biasa dari Mas Boy Tri Rizky yang di Jerman gitu ya, dengan aktivitasnya yang padat dan penuh perjuangan gitu ya, karena minoritas di sana. Dan dari Kang Hilmi kita bisa dapat hikmah-hikmah mengisi Ramadan itu ternyata tidak dengan tidur-tiduran aja gitu, tapi dengan mengaji dia tadarus, mengisi waktu yang bermanfaat gitu ya. Mungkin kalau saya itu sih Kang. Karena memang kita sudah sampai di penghujung acara, mungkin saya mewakili tim podcast gitu ya,
saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Mas Boy dan Kang Hilmi atas waktunya yang telah disempatkan di podcast ini. Semoga nanti kita bisa kolaps lagi, Amin. mungkin bukan via Zoom tapi via apa ya, Amin. mengerjakan proyek-proyek lain di dunia nyata ya. Eh, Paling itu aja. Insya Allah nanti juga akan kami kirimkan sertifikat pada narasumber. Untuk Kang Hilmi juga insya Allah nanti ada sedikit bingkisan ya, dan Kang Boy juga. ngerepotin. Tapi saya bingung ini kalau ke Mas Boy ini gimana ini cara ini. Ini dia obrolin lah ya. Mas, santai aja. Paling itu aja. Kang Sultan ada yang mau ditambahin? Mungkin kalau dari saya cukup, cuman ini Kang, nanti mungkin setelah sebelum kita tutup podcastnya kita foto bersama dulu nih Kang. Boleh. Sip ya. Kalau gitu saya izin pandu ya untuk fotonya ya. Siapkan gaya terbaiknya. Kita akan mulai fotonya. Sip. 1, 2, 3. Sip, mantap. Udah, atur nuhun. Mungkin bisa dilanjutkan Kang Fena. Oke, kita sampai di penghujung acara. Kita acara ini seperti dengan ciri khasnya Kamil itu ya, kita dengan doa kafaratul majelis mungkin ya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Non, sedena. Terima kasih semuanya. Atur nuhun.